Makanya kenapa Pak Presiden mesti batalin? Ya. Karena tuh pinter banget loh masuk dari air purpose. Kenapa? Ini jebakan ada Batman. Apa jebakan Batman? Yang bertanggung jawab cuma presiden, yang lain nggak bisa tanggung jawab. Iya, jadi Makanya bukan Pak Prabowo di RDP. Itu Selasa kan pada diundang ke Kertanegara. Kemudian malamnya pada ketua fraksi juga diundang ke Kertanegara. Saya sih nggak tahu ada apa. Yang harus selesai uangnya. Jadi uangnya harus selesai 2024, barangnya datang kapan-kapan aja. Ya, terserah. Ini untuk keperluan TNI atau keperluan tahun 2024? Ini akan terindikasi oleh saya sebagai akademisi akan terjadi mega skandal. Ini tuh saya cuma takut di Kemhan ini ada dua bani, Pak. Bani Kemhan beneran sama bani Gerindra. Oh. Nah, bani Gerindra ini yang sepertinya menguasai lingkar Menteri Pertahanan dan akhirnya tidak bisa membedakan ini bos gue ini lagi gue jaga sebagai ketum partai Gerindra atau sebagai Menteri Pertahanan gitu loh. Kembalikan Kemhanku kepadaku dan Menhanku kepadaku. Menhan yang normal, Menhan yang mengajak bicara Panglima dan semua kepala staf, yang nggak banyak bohong, yang bukan cuma kerjanya main silat menyangga atau lagi main buzzer, bongkar file pengadilan militer atau pengadilan apa gua nggak tahu, itu kan melanggar undang-undang. Makanya kenapa Pak Presiden mesti batalin? Karena tuh pinter banget loh masuk dari air purpose. Kenapa? Ini jebakan Batman. Apa jebakan Batman? Yang bertanggung jawab cuma presiden, yang lain nggak bisa tanggung jawab. Iya, jadi Pak Presiden mohon dengan segala hormat, Pak. Kita tunda dulu karena ini tuh berkemungkinan besar akan menjadi mega skandal. Muluskan aksinya, Prabowo undang anggota DPR ke rumah. Bukan Pak Prabowo di RDP. Itu Selasa kan pada diundang ke Kertanegara. Kemudian malamnya pada ketua fraksi juga diundang ke Kertanegara. Saya sih nggak tahu ada apa. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Kita harapkan sadar, ternyata beliau itu dikelilingi orang-orang yang tidak semuanya dan saya yakin menjaga. Yang menggerakkan. Rencana Menteri Pertahanan Prabowo Subianto memborong alat utama sistem senjata atau alutsista TNI senilai 1.760 triliun rupiah nampaknya tak mendapat sandungan dari Senayan. Fraksi-fraksi di Komisi Pertahanan, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR disebut-sebut mendukung rencana Menhan Prabowo untuk merombak besar-besaran peralatan tempur itu. Belakangan beredar kabar, sebelum rapat kerja Komisi 1 DPR pada awal Juni lalu, Menhan Prabowo mengundang seluruh ketua kelompok fraksi Komisi 1 ke kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan. Akademisi dan analis militer Koni Rahakunini Bakri yang membongkar persoalan alutsista akhir-akhir ini ternyata juga mendapat kabar mengenai adanya pertemuan di rumah Menhan Prabowo itu. Namun, dirinya mengaku tidak mengakui maksud pertemuan tersebut. Bukan Pak Prabowo di RDP. Itu Selasa kan pada diundang ke Kertanegara. Kemudian malamnya pada ketua fraksi juga diundang ke Kertanegara. Saya sih nggak tahu ada apa. Sebelum atau sudah? Sebelum hari Selasa. Pertemuan tersebut dihadiri oleh Ketua Komisi 1 Mutia Hafid, Wakil Ketua Komisi 1 Abdul Karis, Bambang Kristiono, dan perwakilan 9 Kapoksi. Selain itu, hadir pula Wakil Menteri Pertahanan Herindra serta Sekjen Kementerian Pertahanan. Mungkin Pak Prabowo pengen kenalan dulu. Iya, pendekatan ya. Kenalan lah. Iya, manis jadi bisa ketawa-ketawa kan. Ya. Ini salah besar karena Koni Rahakunini nggak diundang. Anggota Komisi 1 fraksi P3 Syaifullah Tamliha yang hadir ke kediaman Prabowo membantah bahwa pertemuan tersebut sebagai forum lobi antar Kemhan dan Komisi 1. Ia mengatakan bahwa pertemuan itu hanya sekadar halal bihalal dan makan-makan yang biasa dilakukan. Mbak, ini harus kita bongkar. Dan Mbak Koni salah satu yang menjadi andalan kita untuk membongkar. Ini jangan sampai kayak gini, silang sengkarut ini menjadi beban anak cucu kita. Di sisi lain, Syaifullah membenarkan hasil kesimpulan rapat tertutup, di mana semua fraksi mendukung karena Prabowo adalah bagian dari koalisi, jadi tidak ada yang menolak. Hal ini lantas menjadi tanda tanya besar bagi akademisi Koni Rahakunini Bakri. Ia mengatakan bahwa pada awalnya, banyak anggota Komisi 1 yang tidak menyetujui rencana Menhan memborong senjata dengan nominal jumbo tersebut. Kenapa kok DPR sebagian setuju mendukung kegiatan rencana dari Alpal Hankam ini? Pada awal enggak.
Pada awal-awal enggak, mereka pada telepon aku, iya kan lu bener gini-gini, kan aku banyak banget telepon. Ada awal-awal tuh mereka hampir semua enggak. Apakah melalui pertemuan tersebut, Menhan Prabowo tengah melakukan manuver untuk melobi Senayan? Pada rapat dengar pendapat, pemimpin Komisi 1 awalnya mengusulkan rapat terbuka untuk umum, setidaknya pada bagian awal. Namun Menhan Prabowo menolak dengan alasan semua yang akan dia sampaikan merupakan rahasia negara. Saya katakan mengenai yang rinci, yang bersifat teknis dan anggaran, saya mohon tertutup. Kita akan sampaikan, kita akan bahas. Kan kita sudah tahu anggarannya, komponennya kita sudah tahu. Tapi kalau memang dibutuhkan, saya siap. Tapi kalau saya merasa saya ditekan untuk terlalu terbuka, saya tidak akan lakukan. Jika memang begitu, DPR lah yang harus menjalankan fungsinya dengan baik. Jangan sampai dalih kerahasiaan sektor pertahanan dapat dijadikan tameng sehingga membuat transparansi dan akuntabilitas menjadi sulit. Analis KONI bahkan sampai mempertanyakan sebenarnya hal tersebut merupakan rahasia negara, rahasia Kemhan, atau rahasia Partai Gerindra. Kan katanya mesti good governance, transparansi. Di transparansi gua apa katanya? Mau dicari apa? Membocorkan rahasia apa tadi? Rahasia negara. Rahasia itu tadi kan? Itu tadi rahasia negara, rahasia Kemhan, atau rahasia Gerindra. Dirinya berkata demikian bukan tanpa alasan, karena diketahui beberapa anggota Partai Gerindra menduduki jabatan komisaris di PT Teknologi Militer Indonesia yang disebut-sebut sebagai perusahaan yang akan menangani pengadaan alutsista TNI. Tak hanya itu, KONI bahkan mengungkap bahwa dirinya khawatir jika di tubuh Kemhan terdapat dua bani atau kubu, yakni Bani Kemhan dan Bani Gerindra. Saya cuma takut di Kemhan ini ada dua bani, Pak. Bani Kemhan beneran, jadi Kemhan yang mau waras, mau tetap, mau sesuai protap seperti Kemhan yang lalu, sama Bani Gerindra. Nah, Bani Gerindra ini yang sepertinya menguasai lingkar Menteri Pertahanan dan akhirnya tidak bisa membedakan ini bos gue ini lagi gue jaga sebagai ketum Partai Gerindra atau sebagai Menteri Pertahanan. Pengadaan alutsista dengan jumlah anggaran fantastis ini tak jarang dikaitkan dengan pemilihan presiden di 2024 mendatang. Hal tersebut mengingatkan pada statement seorang mantan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Puyono, yang mengatakan masuknya Prabowo ke dalam pemerintahan Jokowi bukan semata untuk negara ini, namun untuk memuluskan aksinya demi dapat menduduki kursi RI 1 di waktu mendatang. Yang maunya kerjasama dengan Jokowi kan sudah terlihat. Apa tujuan dia, bukan tujuan murni kerjasama membangun Indonesia. Bagaimana mencari kesempatan, mengumpulkan bukti dan untuk mencoba menggunakan fasilitas pemerintahan bisa lebih agar bisa dapat presiden. Maka dari itu, KONI memberikan pesan kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk menunda rencana tersebut karena jika tidak, hal ini akan melahirkan mega skandal di tubuh pertahanan Indonesia. Yang saya ingin sampaikan kembali lagi tadi, Pak Presiden mohon dengan segala hormat Pak, kita tunda dulu, kemungkinan besar akan menjadi mega skandal. Pak, di tangan Bapak kali ini Pepres gitu. Yang kedua, Pak Menhan gitu kan, cobalah. Kami itu sebenarnya ingin mengembalikan malah Kementerian Pertahanan karena ini institusi terpenting setelah Istana. Dan Pak Menhan itu orang terpenting setelah Presiden Pak, gitu kan. Tugas rakyat Indonesia itu menjaga Bapak, karena sekali lagi saya tuh yakin Bapak nggak tahu gitu loh. Karena nggak mungkin lah sampai begini hebohnya. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.